Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan saat ini Allah memberikan atau menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Menjelang awal Ramadan terjadi gerhana matahari cincin, tetapi jauh di Antartika, di kutub selatan. 2 pekan setelah itu, malam ini kita mengalami gerhana bulan total. Di dalam surat Yunus yang saya bacakan tadi, surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai dia, sebagai pelita, dan bulan sebagai nura, sebagai cahaya. Allah memberikan nomenklatur yang berbeda untuk matahari dan bulan. Memang secara fisik matahari dan bulan itu berbeda. Matahari bisa bersinar karena ada reaksi nuklir di dalamnya. Hidrogen bertemu dengan hidrogen membentuk helium. Perbedaan 2 hidrogen dengan 1 helium itu yang masanya diubah menjadi energi dengan rumus yang sudah kita kenal, rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Jadi energinya luar biasa. Dari bahan bakar hidrogen, saat ini matahari sudah 4,5 miliar tahun terus memancarkan energinya, memberikan energi bagi tata surya, bagi bumi, memberikan kehangatan. Karena sumber energi yang ada di dalamnya, matahari di dalam Al-Quran disebut sebagai dia, sebagai pelita. Dia memancarkan cahayanya dengan sumber energinya sendiri. Berbeda dengan bulan. Bulan disebut sebagai nuro, sebagai cahaya. Karena dia hanya sekedar memantulkan cahaya dari matahari. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dan dia menjadikan dari sistem matahari dan bulan tersebut mansilah-mansilah, fase-fase bulan. Dari bulan Sabit menjadi setengah lingkaran dan purnama, kemudian kembali lagi menjadi setengah lingkaran lagi, dan akhirnya menjadi sabit tua, kal-urjunil qadim dalam surat Yasin, seperti pelepah kurma yang kering, seperti hilal tetapi menjelang matahari terbit pada pagi hari. Allah menjadikan manzilah-manzilah lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu dapat menjadikannya untuk bilangan tahun dan hisab, perhitungan. Jadi manzilah-manzilah tersebut itu penanda siklus bulanan yang disebut sebagai siklus sinodis, 29,5 hari. Dari bulan Sabit pertama yang disebut sebagai hilal, kemudian menjadi purnama, kembali lagi menjadi sabit tua, itu satu siklus 29,5 hari.
Karenanya bulan Qamariyah yang digunakan dalam kalender Hijriah ini umurnya hanya 29 atau 30 hari. Karena rata-ratanya 29,5 hari, tepatnya 29,53. Dengan keistimewaan seperti itu, dalam surat At-Taubah disebutkan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Demikianlah Allah memberikan ketentuan. Karena memang satu kali putaran bumi mengitari matahari itu sama dengan 12 kali bulan mengitari bumi. Jamaah rahimahullah. Inilah kebesaran Allah dengan keteraturan bulan mengitari bumi dan bersama bumi mengitari matahari. Kita diberikan penanda waktu. Apa bedanya kalender Qamariyah dan kalender Syamsiah? Jangan menyebut kalender Syamsiah, kalender Masehi. Itu sama-sama kalender Islam juga. Karena itu penunjuk dari sunatullah atau hukum Allah. Kalender Masehi yang dilihat di langit itu bergeser dari rasi ke rasi. Aries, kemudian ada Aquarius, ada Virgo, ada Leo. Itu ada rasi-rasi yang dilintasi oleh matahari dalam 1 tahun. Panjangnya 365,2422 hari. Oleh karena dibulatkan setiap 4 tahun, ada tambahan 1 tahun kabisat pada Februari. Yang bilangannya habis dibagi 4, itu tahun kabisat. Februarinya ada 29. Tahun ini 2026 tidak bisa dibagi 4, maka Februarinya hanya 28. Tetapi dengan dibulatkan menjadi 365,25 masih kelebihan 0,0078. Dalam 400 tahun berarti kelebihan 4 hari. Maka kemudian dihilangkan 3 tahun kabisat selama 400 tahun. Jadi 1600 tahun kabisat, 1700 bukan, 1800 bukan, 1900 bukan, tahun 2000 kabisat lagi. Itu kalender Syamsiah. Apa gunanya kalender Syamsiah? Kalender Syamsiah dikaitkan dengan musim. Jadi kalender Syamsiah berguna untuk mengetahui musim. Saat ini memasuki akhir musim hujan. Nanti mulai dari Maret, April, Mei musim peralihan pancaroba. Kemudian Juni, Juli, Agustus musim kemarau. September, Oktober, November itu musim peralihan lagi, pancaroba lagi. Desember, Januari, Februari itu musim hujan. Lalu bagaimana dengan kalender Qamariyah? Kalender Qamariyah ini tanda-tanda waktunya jelas sekali. Tadi disebut manzilah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya tentang ahillah, tentang hilal-hilal. Katakan hilal itu sebagai mawaqit, sebagai penentu waktu. Mengapa hilal disebut sebagai penentu waktu? Karena sebelumnya di akhir bulan ada bulan sabit tua menjelang matahari terbit. Setelah subuh menjelang matahari terbit ada bulan sabit. Itu bulan sabit tua. Setelah itu bulan mati. Tidak ada bulan sabit pada akhir malam. Tidak ada hilal pada setelah maghrib. Kemudian muncullah hilal. Hilal itu penanda bahwa satu siklus itu sudah terpenuhi. 1 bulan sudah terpenuhi. Maka hilal itu digunakan sebagai dasar penentuan waktu. Sumo li ruyatihi waktiru li ruyatihi. Berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah apabila melihat hilal. Itu yang disebut oleh Rasul. Oleh karenanya sebagian kalangan para pengamal ruqyah itu mengatakan, ya ini ajaran dari Rasul. Walaupun kita sudah bisa menghisab, sudah bisa menghitung awal Ramadan yang lalu tanggal 17 itu sudah bisa dihitung bahwa
Hilal tidak mungkin dilihat karena hilal sudah di bawah ufuk pada saat maghrib. Tapi mereka tetap melakukan ru'yat. Bukan berarti mereka tidak tahu, tapi mereka mencontoh Rasul, ta'abudi, taat kepada contoh Rasul. Rasul memerintahkan sumu li ruyati waqtiru li ruyatihi, berpuasa apabila melihat hilal dan berbuka apabila melihat hilal. Yang mereka lakukan walaupun mereka sudah tahu hitungannya dan sudah pasti tidak kelihatan. Tapi karena Rasul memerintahkan sumu li ruyatihi, lihatlah hilal itu untuk berpuasa dan nanti untuk mengakhiri yaitu Idul Fitri juga melihat hilal lagi dan dilaksanakan taat pada Rasul, itu namanya ta'abudi. Jadi jangan dikatakan menghambur-hamburkan anggaran. Isbah itu wajib dilakukan untuk ru'yat. Ru'yat tidak bisa mengumumkan saya bisa berhasil melihat hilal, tidak bisa. Saya tidak berhasil melihat hilal, diumumkan, tidak bisa. Laporkan dulu pada otoritas. Karena contoh Rasulnya begitu. Ketika ada orang Badui dari pedalaman jauh-jauh datang pada Rasul, ya Rasul, saya melihat hilal. Tidak langsung di jalan mengumumkan saya melihat hilal, tidak seperti itu. Datang pada Rasul dulu, kemudian oleh Rasul dikonfirmasi. Konfirmasi zaman dulu, konfirmasi keimanan. Kira-kira apakah Anda beriman Allah sebagai Tuhan, beriman bahwa Muhammad sebagai Rasul? Iya. Kemudian maka umumkan kepada umat bahwa besok berpuasa. Itu isbat. Mengapa kemudian dilakukan sidang? Karena pesertanya banyak, ormas-ormas Islam diundang, pakar dan ulama diundang, jadinya banyak. Kalau di Mesir cukup wakil pemerintah, cukup astronom, cukup ulama, 3 orang aja. Brunei, Malaysia juga kira-kira mirip seperti itu. Di Indonesia karena banyak ormas, maka kemudian dilakukan sidang. Jamaah rahimahullah. Kalender Komariah itu tanda hariannya jelas. Ada hilal sebagai penanda bagi muslim, ada bulan mati penanda bagi hari raya Imlek dan Nyepi nanti tanggal 19 Maret nanti. Ada Waisak yang menggunakan bulan purnama. Kaum Kristiani menggunakan tidak? Menggunakan. Untuk Paskah itu menggunakan purnama sesudah 21 Maret. Hari Ahadnya itu adalah hari Paskah. Jadi kalender Komariah itu digunakan untuk penentuan ritual-ritual yang berbasis pada hari. Kalender Syamsiah digunakan untuk kegiatan yang berbasis pada Mesir. Dua-duanya kalender Islam dan mengatakan itu kalender Masehi. Dalam konteks yang mengumumkan berdasarkan era kelahiran Yesus Kristus, ya disebut sebagai kalender Masehi. Tapi jangan kemudian ini kalender non-Islam, Hijriah kalender Islam. Tidak, dua-duanya kalender Islam. Jamaah rahimahullah. Hari ini manzilah tersebut dalam kondisi istimewa. Pada awal Ramadan kita melihat hilal di ufuk barat. Setiap hari hilal makin tebal dan makin besar. Tanggal 7 sudah setengah lingkaran. Terus makin besar, tanggal 14, tanggal 15 sudah di ufuk timur, sudah membesar menjadi purnama. Ketika posisinya jauh dari bayangan bumi, karena matahari di belakang kita di sebelah barat, bumi berada di sini, bayangannya ke arah sana. Purnama di sebelah sana, ketika jauh dari bayangan ini tidak terjadi gerhana. Tapi hari ini bulan yang bergerak ke arah timur memasuki bayangan bumi. Itu disebut sebagai gerhana. Pukul 18.04 tadi, purnama masuk seluruhnya ke dalam bayangan bumi. Itu disebut gerhana bulan total. Mengapa tidak jelas total? Karena bumi mempunyai atmosfer. Cahaya matahari dihamburkan oleh atmosfer yang gelombang pendeknya warna biru menyebabkan langit biru. Yang menyisakan gelombang panjang cahaya merah. Nah itu yang diteruskan ke bulan purnama, sehingga bulan purnama berwarna menjadi merah. Itu disebut blood moon kalau di media, bulan merah darah.
Jamaah rahimahullah, gerhana bulan dan gerhana matahari ini selalu menimbulkan ketakutan. Banyak mitos-mitos. Ada yang mengatakan gerhana itu karena bulan atau matahari dimakan oleh raksasa. Maka orang melakukan pukul-pukul sesuatu untuk mengusir raksasa tersebut. Orang hamil disuruh sembunyi di bawah tempat tidur karena nanti katanya bayinya akan belang. Dan sekian banyak mitos lagi. Di kalangan masyarakat Arab pada zaman Nabi pun sama, ada mitos seperti itu. Ketika terjadi gerhana matahari atau ketika putra Rasulullahnya namanya Ibrahim yang masih kecil itu wafat, kemudian pagi hari terjadi gerhana sebagian lewati Madinah. Orang-orang itu karena Ibrahim ini meninggal maka terjadi gerhana. Tapi Rasul kemudian membantah. Bulan dan matahari sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka bukan karena kelahiran, bukan karena kematian seseorang, ketika terjadi gerhana, maka berdoalah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekah. Itu yang disunahkan ketika terjadi gerhana. Oleh karenanya pada saat gerhana bulan tadi itu ramai di masjid-masjid bertakbir. Karena memang sunahnya seperti itu. Kemudian sholat gerhana, kemudian nanti dilanjutkan dengan sedekah. Marilah kita akhiri dengan berdoa, karena tadi dianjurkan ketika terjadi gerhana itu kita dianjurkan juga berdoa. Kita mohon ampun kepada Allah, mohon diberikan kekuatan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.